Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai pemersatu keberagaman sosial budaya menjadikannya negara kesatuan. Tanah Indonesia adalah tanah surga. Dengan berbagai keajaiban yang ada di Indonesia, sudah seharusnya kita mencintai Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita mau berkeliling Indonesia, melihat betapa ragamnya Indonesia. Tetap tonton sampai akhir vlognya ya. Kados pundi kabaripun? Selamat datang di vlog keliling Indonesia. Nah, kali ini Kak Sarza akan mendampingi kalian untuk mengenal lebih lanjut mengenai Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada juga suku bangsa selain suku Jawa seperti suku Sunda. Ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia yang tersebar di provinsi ini. Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Pencapaian estetika dan teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur menjadi bukti keagungan masa lalu. Selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Yo, apa kabar, Rek? Halo semuanya, kembali lagi di vlog keliling Indonesia. Kali ini Karifa sedang berada di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Provinsi ini didiami oleh kelompok etnis yang beragam seperti suku Jawa, Madura, dan orang Tionghoa Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Surabaya. Seperti di belakang persis ialah ikonik dari kota Surabaya, yaitu patung Sura dan Baya yang memiliki sejarah filosofis di kota Surabaya. Paunahaba, pernahkah kalian mendengar tentang Rumah Krong Bade? Adakah di antara kalian yang tahu dari provinsi manakah Rumah Krong Bade berasal? Rumah Krong Bade adalah rumah adat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dikenal pula dengan Rumah Aceh. Rumah ini merupakan identitas dari masyarakat Aceh. Penggunaan bahan bangunan yang diambil dari alam mempunyai makna bahwa masyarakat Aceh mempunyai kehidupan yang dekat dengan alam. Rumah Krong Bade memiliki tangga di bagian depan rumah bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah. Umumnya, tinggi tangga rumah Krong Bade dari tanah adalah 2,5-3 meter dengan jumlah anak tangga yang umumnya ganjil. Rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat, dengan atap rumah yang terbuat dari daun rumbia. Rumah Krong Bade merupakan salah satu budaya Indonesia yang hampir punah. Hal ini dikarenakan harga pembangunan rumah Krong Bade lebih mahal. Jadi, hampir sebagian masyarakat Aceh memilih untuk tinggal di rumah modern. Gatre Punapi. Nah, jumpa lagi dengan Karifa. Kali ini Karifa sedang berada di sebuah provinsi yang sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan sebuah provinsi penarik wisatawan domestik maupun internasional.
Ya, di mana lagi jika bukan di Provinsi Bali? Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Kak Banyu, kembali lagi dengan Kak Salza nih. Sekarang aku lagi ada di Sumatera Barat loh. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang disertai dengan beragam kebudayaan dan seni. Seperti pada foto yang merupakan rumah adat Sumatera Barat yang disebut Rumah Gadang. Nama yang sangat unik disertai dengan ciri khas yang menonjol pada arsitektur atapnya yang menyerupai tanduk kerbau. Pada zaman dahulu, atapnya terbuat dari bahan ijuk yang dianyam. Namun, saat ini atap rumah gadang berganti menjadi seng. Ciri khas lain yaitu rumah adat ini tidak memakai paku besi, tetapi menggunakan pasak dari kayu. Rumah gadang merupakan salah satu rumah adat dengan ciri khas unik yang masih tetap lestari. Rumah gadang sering juga disebut rumah godang, bagonjong, dan baanjuang. Napa kabar? Nah, kali ini Kak Rifa sedang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, dengan ibu kotanya yaitu Banjarmasin. Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Kalimantan Selatan memiliki salah satu suku yang sangat terkenal, yaitu suku Dayak, terutama suku Dayak Banjar yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, tepat di belakang adalah rumah dari suku Dayak Banjar di Kalimantan Selatan. Rumah ini bernama Rumah Baanjung atau biasa disebut Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Bentuk rumah Banjar yang memiliki filosofis yaitu bersumber pada kepercayaan keharingan alam semesta, bahwa alam semesta terbagi menjadi dua bagian, yaitu alam atas dan alam bawah. Vlog keliling Indonesia dari Kak Rifa dan Kak Salsa. Bagaimana? Betapa kayanya Indonesia, bukan? Indonesia ini kaya akan keanekaragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, agama, dan banyak sekali keindahan alam yang ada di Indonesia. Itu seharusnya membuat kita bangga dan menambah persatuan yang ada di Indonesia. Seperti ungkapan dari I.R. Soekarno ini. Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya, tetapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Soekarno. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Ya, tentu kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, agar keragaman, keindahan, serta kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia akan terus selamanya. Pancasila lahir sebagai bentuk dari keindahan dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Maka kita harus menjaganya dengan saling mencintai satu sama lain, saling mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terjadinya integritas nasional dan terjaganya Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Pancasila, hidup Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.